Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita akan belajar bareng mengenai persebaran hewan yang ada di Indonesia. Persebaran hewan yang ada di Indonesia tidak lepas dari adanya penelitian dari seorang tokoh, yaitu Alfred Russel Wallace, yaitu seorang peneliti di bidang biologi, antropologi, zoologi, dan penjelajah yang berasal dari Inggris. Pada abad ke-19, Wallace mengunjungi Hindia Timur dan menyadari ada perbedaan yang mencolok antara fauna di Pulau Bali dan Lombok. Walaupun berjarak dekat, fauna di Pulau Bali dan Lombok memiliki ciri yang berbeda. Selanjutnya, Wallace membagi fauna Nusantara menjadi dua bagian. Fauna di bagian barat yang memiliki kemiripan dengan hewan di benua Asia, dan fauna di bagian tengah. Wallace membatasi Pulau Kalimantan, Sulawesi, kemudian menuju ke selatan melewati antara Bali dan Lombok. Nah, seperti kita lihat di peta, batas-batasnya yaitu yang bagian Asiatis, yaitu meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian masuk Nusa Tenggara, Sulawesi sudah dibatasi menjadi wilayah bagian tengah, seperti terdapat pada gambar, yaitu yang terdapat pada garis merah. Kemudian tokoh yang kedua adalah Weber, yaitu seorang tokoh yang memberikan hipotesis penyebaran fauna di Indonesia menjadi dua bagian, yaitu bagian tengah dan bagian timur. Garis ini diprakarsai oleh kebangsaan Jerman Belanda, yaitu Max Carl Wilhelm Weber. Yaitu garis Weber membentang dari bagian timur Pulau Sulawesi hingga ke Pulau Tanimbar, bagian selatan Indonesia. Fauna di bagian timur memiliki kemiripan dengan fauna yang berasal dari benua Australia. Nah, ini garisnya, yaitu Weber membagi antara daerah tengah dengan daerah timur Indonesia. Nah, sekarang Weber itu kan membagi antara timur dengan tengah. Kemudian Wallace membagi barat dengan tengah. Kemudian yang tengah ini zona apa? Nah, kita lanjutkan. Yang tengah itu adalah garis peralihan atau wilayah peralihan, yaitu garis yang tidak termasuk ke dalam bagian garis Weber dan garis Wallace. Nah, di tengah ini tepatnya berada di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan beberapa bagian Kepulauan Maluku. Nah, hewan-hewan yang berada di daerah peralihan ini merupakan tipe hewan endemik, artinya tidak bisa menemukan hewan-hewan tersebut di daerah lain, yaitu habitatnya hanya ada di Indonesia, bagian daerah peralihan tersebut. Nah, sekarang kita bahas ciri-ciri hewan di bagian barat atau hewan Asiatis. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, hewannya tidak memiliki kantung. Yang kedua, bisa ditemui banyak jenis kera. Yang ketiga, mamalia memiliki tubuh yang cukup besar. Yang keempat, dapat ditemukan berbagai jenis reptil. Yang kelima, jenis burung memiliki warna bulu yang tidak mencolok dan memiliki badan yang kecil, namun suaranya merdu. Nah, kemudian yang keenam, memiliki banyak jenis ikan air tawar. Nah, hewan-hewannya apa saja? Nah, ini ada mamalia, terdiri dari gajah, badak bercula satu, rusa, banteng, kerbau, monyet, orangutan, harimau, macan tutul, macan kumbang, tikus, bajing, beruang, kijang, anjing hutan, kelelawar, landak, babi hutan, kancil, dan kukang. Kemudian untuk reptil terdiri atas biawak, buaya, kura-kura, kadal, ular, tokek, bunglon, dan terenggiling. Kemudian untuk burung terdiri dari elang bondol, jalak, ayam hutan, burung hantu, burung kutilang, dan berbagai macam jenis unggas lainnya.
Kemudian untuk jenis ikan terdiri dari ikan mujair dan arwana serta pesut, yaitu sejenis mamalia tawar yang mirip lumba-lumba yang terdapat di Sungai Mahakam. Kemudian di bagian tengah ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, memiliki ciri fisik campuran antara tipe asiatis dan australis, bersifat endemis, yaitu hanya terdapat di satu wilayah saja. Yang ketiga, banyak hewan peralihan yang sifatnya endemis sehingga banyak yang terancam punah dan sangat langka. Yang keempat, hidup di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, hewan bagian tengah ini seperti biawak dan komodo, maleo, babi rusa, anoa, tarsius, dan kuskus. Kemudian di bagian timur atau hewan australis, ciri-cirinya yang pertama, mamalia memiliki tubuh yang relatif kecil. Yang kedua, terdapat banyak jenis burung dengan warna cerah dan corak yang beragam. Yang ketiga, tidak ditemukan kera di hutannya. Yang keempat, memiliki banyak binatang berkantung. Yang kelima, memiliki jenis ikan air tawar yang terbatas. Yang keenam, banyak terdapat hewan yang bertanduk. Nah, di bagian timur atau hewan australis terdiri dari burung cendrawasih, burung kasuari, burung kakak tua putih, kanguru pohon, burung nuri, dan burung mandar gedang. Baik, untuk sharing pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Belajar geografi itu menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini untuk mendapatkan update materi terbaru.